Saya Latifah Nurhidayati dengan MPM 2175355 dari kelas MI 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang FLSM atau Variable Length Subnet Mask. Di mana FLSM yaitu jenis perhitungan subnetting, di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. FLSM juga memiliki manfaat yaitu untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Adapun cara kerja FLSM yaitu dengan memecah alamat IP ke subnet atau beberapa tingkat dan mengakolokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Kemudian di sini ada studi kasus yang akan kita kerjakan, di mana di sini ada 6 gedung dengan masing-masing kebutuhan, di mana gedung A memiliki 5 kebutuhan, gedung B 49 kebutuhan, gedung C 2 kebutuhan, gedung D 12 kebutuhan, gedung E 2 kebutuhan, dan gedung F memiliki 4 kebutuhan. Kemudian di sini diberikan IP address yaitu 192.168.55.0/24, di mana 55 ini didapatkan dari dua angka terakhir NPM saya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa rumus, yaitu rumus jumlah host, di mana rumusnya jumlah kebutuhan kurang dari sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. Kemudian rumus IP pertama yaitu network address ditambah 1. Kemudian rumus IP terakhir yaitu network address ditambah jumlah host. Kemudian rumus IP broadcast yaitu IP pertama ditambah jumlah host. Nah, untuk menghitung FLSM, gedung diurutkan dari jumlah kebutuhan terbanyak hingga terkecil, di mana jika dilihat dari tabel di atas, gedung yang memiliki kebutuhan terbanyak yaitu gedung B, gedung D, gedung A, gedung F, gedung C, dan gedung E. Langsung saja kita akan mengerjakan dengan kebutuhan yang paling terbanyak yaitu gedung B. Dengan jumlah kebutuhan 49, kemudian kita lihat pada tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung kebutuhan lebih dari 49, yaitu 64 dengan 2 pangkat 6 dan /26. Kemudian di sini kita akan memasukkan network address yang telah diberikan tadi yaitu 192.168.55.0/26. Kemudian kita hitung jumlah host dan kita masukkan angkanya yaitu 49 kurang dari sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. Kemudian 49 kurang dari 2 pangkat 6 dikurang 2. Kemudian 49 2 pangkat 6 yaitu 64 dan dikurang 2, jadi 49 kurang dari sama dengan 62. Kemudian untuk mencari IP pertama yaitu network address ditambah 1, di mana kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.55.0 ditambah 1. Jadi IP pertamanya yaitu 192.168.55.1. Kemudian untuk mencari IP terakhir yaitu network address ditambah jumlah host, di mana network address-nya yaitu 192.168.55.0. Kemudian kita masukkan jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 62, sehingga IP terakhirnya yaitu 192.168.55.62. Kemudian untuk mencari IP broadcast-nya yaitu IP pertama ditambah jumlah host, di mana IP pertamanya yaitu 192.168.55.1 ditambah 62. Jadi IP broadcast-nya yaitu 192.168.55.63. Selanjutnya yaitu pada gedung D dengan jumlah kebutuhan 12, mana kita masukkan network address yaitu IP broadcast yang telah kita cari tadi ditambah dengan 1, sehingga menjadi 192.168.55.64. Kemudian kita lihat pada tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung kebutuhan dari lebih dari 12, yaitu jumlah host 16 dengan pangkat 2 pangkat 4
dan slash 28. Kemudian kita masukkan jumlah kebutuhannya yaitu 12 dikurang dari sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. Kemudian 12 kita masukkan 2 pangkat 4 kurang 2. Kemudian 12 kurang dari sama dengan 2 pangkat 4 yaitu 16 dikurang 2 sehingga 12 dikurang dari sama dengan 14. Kemudian untuk mencari IP pertama yaitu network address ditambah 1. Kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.55.64 ditambah 1 sehingga IP pertamanya 192.168.55.65. Kemudian untuk mencari IP terakhir network address ditambah jumlah host, kita masukkan 192.168.55.64 ditambah jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 14 sehingga IP terakhirnya yaitu 192.168.55.78. Kemudian IP broadcast-nya yaitu IP pertama ditambah jumlah host sehingga kita masukkan IP pertamanya 192.168.55.65 ditambah dengan jumlah host yaitu 14 sehingga IP broadcast-nya 192.168.55.79. Kemudian pada gedung A memiliki jumlah kebutuhan 5. Kemudian kita masukkan network address yaitu IP broadcast dari gedung D ditambah 1 yaitu sehingga menjadi 192.168.55.80. Kemudian kita lihat pada tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung lebih dari 5 kebutuhan yaitu dengan jumlah host 8, 2 pangkat 3 dan slice 29. Kemudian kita masukkan untuk mencari jumlah hostnya yaitu 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat N dikurang 2, kemudian 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2, kemudian 5 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8 dikurang 2 sehingga menjadi 5 kurang dari sama dengan 6. Kemudian untuk mencari IP pertama network address ditambah 1 yaitu network address-nya 192.168.55.80 ditambah 1 sehingga IP pertamanya yaitu 192.168.51. Kemudian untuk mencari IP terakhirnya yaitu network address ditambah jumlah host yaitu 192.168.55.80 ditambah jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 6 sehingga IP terakhirnya yaitu 192.168.55.86. Kemudian kita cari IP broadcast-nya yaitu IP pertama ditambah jumlah host yaitu 192.168.55.81 ditambah 6 sehingga menjadi 192.168.55.87. Kemudian pada gedung F memiliki jumlah kebutuhan 4. Kemudian kita masukkan network address-nya yaitu IP dari gedung A ditambah IP broadcast dari gedung A ditambah dengan 1 sehingga menjadi 192.168.55.88. Kemudian kita lihat dari tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung lebih dari 4 kebutuhan yaitu jumlah host 8, 2 pangkat 3 dengan slice 29. Kemudian kita masukkan 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat N dikurang 2, 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2, 4 kurang dari sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8 dikurang 2 sehingga 4 kurang dari sama dengan 6. Kemudian untuk mencari IP pertama yaitu network address ditambah 1, kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.55.88 kemudian ditambah 1 sehingga IP pertamanya 192.168.55.89. Kemudian untuk mencari IP terakhirnya yaitu network address ditambah dengan jumlah host yaitu 192.168.55.88 kemudian jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 6 sehingga IP terakhirnya yaitu 192.168 tambah 55 di titik 55.94.
Kemudian untuk IP broadcastnya yaitu IP pertama ditambah jumlah host. Kemudian kita masukkan IP pertamanya yaitu 192.168.55.89 ditambah 6 sehingga IP broadcastnya yaitu 192.168.55.95. Kemudian kita cari pada gedung C yaitu dengan jumlah kebutuhan 2. Kemudian kita masukkan network address-nya yaitu IP broadcast dari gedung F ditambah 1 sehingga menjadi 192.168.55.96. Kemudian kita lihat pada tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung lebih dari 2 kebutuhan yaitu jumlah host 4 dengan 2 pangkat 2 dan slash 30. Sehingga kita masukkan pada rumus jumlah host yaitu 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat n dikurang 2, 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 kurang 2, 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 jadi yaitu 4, kemudian dikurang 2 sehingga 2 kurang dari sama dengan 2. Kemudian untuk mencari IP pertamanya yaitu network address tambah 1. Sehingga kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.55.96 ditambah 1 yaitu 192.168.55.97. Kemudian untuk mencari IP terakhir yaitu network address tambah jumlah host. Kemudian kita masukkan network address-nya 192.168.55.96. Kemudian kita masukkan jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 2 sehingga IP terakhirnya 192.168.55.98. Kemudian IP broadcastnya yaitu IP pertama ditambah jumlah host, di mana IP pertama 192.168.55.97 ditambah dengan 2 yaitu menjadi 192.168.55.99. Kemudian pada gedung E yaitu memiliki jumlah kebutuhan 2. Kemudian kita masukkan network address dari IP broadcast gedung C ditambah dengan 1 yaitu menjadi 192.168.55.100. Kemudian kita lihat pada tabel di samping, kita cari jumlah host yang dapat menampung lebih dari 2 yaitu jumlah host 4, 2 pangkat 2 dan slash 30. Kemudian kita masukkan pada rumus jumlah host yaitu 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat n kurang 2, kemudian 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2, kemudian 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, kemudian dikurang 2 sehingga 2 kurang dari sama dengan 2. Kemudian untuk mencari IP pertama yaitu network address ditambah 1. Kemudian kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.55.100 ditambah 1 sehingga IP pertamanya 192.168.55.101. Kemudian untuk mencari IP terakhir yaitu network address ditambah jumlah host yaitu 192.168.55.100. Kita masukkan jumlah host yang telah kita cari tadi yaitu 2 sehingga IP terakhirnya 192.168.55.102. Kemudian untuk mencari IP broadcast yaitu IP pertama ditambah jumlah host, di mana IP pertamanya yaitu 192.168.55.101 ditambah 2 yaitu menjadi 192.168.55.103. Mungkin itu yang dapat saya kerjakan pada studi kasus yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.